konteks rencana pembangunan jangka panjang yang pertama yang tahun 2005 hingga tahun 2024. Jadi RPJMN yang bagian yang terakhir dari RPJP setelah reformasi. Nah, kita akan mulai dengan satu mimpi kita pada Indonesia 100 tahun. Kira-kira kita apa harapan kita, apa ekspektasi kita pada Indonesia 100 tahun ke depan. Artinya 100 tahun setelah Indonesia merdeka. Nah, dalam 100 tahun Indonesia merdeka, kita berharap bahwa kita akan masuk menjadi salah satu negara kelima yang memiliki PDB terbesar di dunia, kemudian PDB per kapita kita bisa mencapai 23.199, dan pada tahun 2035 kita sudah bisa graduasi dari middle income trap. Dan seperti kita ketahui, dalam segmen ini kita lihat RPJMN 2020 hingga 2024 itu menjadi basis untuk persiapan kita menuju Indonesia 2045. Nah, kita tahu persis bahwa kenyataannya pada tahun 2020 kita menghadapi pandemi yang sedemikian rupa, dan Bappenas menghitung, dan ini sesuai juga dengan BPS. Ya, awalnya kami menghitung kira-kira sekitar 30 juta orang yang terdampak dari COVID ini, kehilangan jam kerja. Dan kalau kami hitung di Bappenas, maka kira-kira daya beli masyarakat atau loss of income itu kira-kira sebesar 374,4 triliun. Ini setidak-tidaknya kehilangan jam kerja yang cukup sangat besar. Belum kalau kita hitung indirect impact-nya seperti apa, industrial impact-nya seperti apa. Kalau kita hitung dengan rata-rata kira-kira seperti 2,5 kali lipat saja, itu kira-kira sudah mencapai hampir 1.000 triliun daya beli yang hilang. Nah, kita menghadap tadi kita sudah dengar selama dari Menteri Kesehatan, kita berupaya untuk mengatasi pandemi itu dengan melakukan vaksinasi, dan vaksinasi itu seperti tadi disampaikan adalah dalam rangka untuk mencapai herd immunity, dan tentu ini sangat bergantung kepada percepatan kita mengadakan vaksinasi yang sangat bergantung pada supply dari dari vaksin. Nah, tapi yang penting pesannya adalah kita bagaimana kita bisa mengendalikan virus ini, dan cara mengendalikannya adalah dengan menekan apa yang disebut dengan effective productive number, itu sekitar di bawah 1. Jadi artinya itu di bawah 1. Kemudian tentu saja pandemi telah mengakibatkan terjadi koreksi pada ekonomi Indonesia. Seperti kita ketahui bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia baru saja dilaporkan oleh BPS, kita mengalami kontraksi minus 0,74% pada beberapa waktu yang lalu untuk triwulan yang pertama, dan kita berharap pada tahun ini kita bisa pulih pada setidaknya bisa 7,2 pada Q2, 6,7 pada Q3, dan kemudian pada Q4 bisa 6%. Tentu ini semua ada hubungannya dengan bagaimana cara kita mengkonten virus ini sedemikian rupa sehingga terjadi pergerakan mobilisasi penduduk, dan juga menyebabkan pergiatan ekonomi bergerak. Next, nah kalau kita hanya menggunakan kebijakan yang biasa-biasa saja untuk melepaskan diri dari tekanan situasi hari ini,
pandemi, kita lihat di gambar ini, maka tingkat pertumbuhan ekonomi kita mungkin akan terkoreksi sedemikian rupa. Dan karenanya kita memerlukan sebuah strategi baru, ya, kita sebut dengan transformasi ekonomi untuk menaikkan, mengembalikan ke dalam trajektori yang sebagaimana telah disampaikan di awal tadi. Maka caranya tentu sekali lagi yang sama-sama kita ketahui, kita melakukan pemulihan ekonomi jangka pendek dengan melakukan intervensi terhadap demand side, menjaga daya beli dan seterusnya. Yang penting di dalam transformasi ekonomi jangka menengah panjang ini adalah intervensi dari sisi produksi, utamanya bagaimana kita bisa meningkatkan TFP kita, total faktor produktivitas, dan bentuk produktivitas tenaga kerja. Artinya, next kita untuk akan mengembalikan trajektori pertumbuhan ekonomi sebagaimana yang telah dirancang oleh Bappenas. Sebab apabila tingkat pertumbuhan ekonomi kita setelah mengalami kontraksi pada tahun 2020 itu kita ikuti berdasarkan baseline, tingkat pertumbuhan rata-rata katakan 5%, maka cita-cita kita pada tahun 2035 graduasi dari middle income trap itu tidak akan terjadi, dan justru bahkan lewat dari 2045 pun kita belum lepas dari middle income trap. Nah, maka kita harus melakukan sebuah transformasi ekonomi sedemikian rupa agar kita bisa meningkatkan tingkat pertumbuhan ekonomi kita di atas rata 5%. Tantangan pada era normal baru, pandemi tentu membawa perubahan situasi dan peradaban yang saya kira sama-sama kita ketahui. Terjadi perubahan sistem kesehatan sedemikian rupa, akselerasi otomasi dan digitalisasi, kemudian global supply chain juga berubah, global value chain juga berubah, dan sudah kecenderungan green economy, green recovery, blue economy, dan seterusnya. Ada 6 strategi besar yang coba kami susun dalam rangka untuk transformasi ekonomi. Yaitu pertama tentu adalah sumber daya manusia yang berdaya saing, kemudian meningkatkan produktivitas sektor ekonomi, yang ketiga adalah ekonomi hijau, yang keempat adalah transformasi digital, yang kelima adalah integrasi ekonomi domestik, economic powerhouse, dan yang keenam adalah menciptakan sebuah prime mover baru, katakanlah itu lokomotif, apabila itu dimungkinkan, yaitu pemindahan ibu kota negara dalam rangka untuk menjadikannya sebagai salah satu sumber pertumbuhan ekonomi baru. Tentu investasi tetap menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi kita, dan kita berharap tingkat produktivitas kita bisa meningkat agar kita bisa menekan angka impor kita yang relatif sekarang sudah sangat tinggi, dan kita berharap pada tahun depan bisa kita turunkan sehingga efisiensi di dalam kebutuhan investasi itu bisa diperoleh. Bagaimana cara Bappenas melakukan perencanaan pembangunan dengan terutama dalam pengalokasian fiskal? Pertama, kita melakukan apa yang disebut dengan multilateral meeting yang untuk memastikan keterpaduan perencanaan pembangunan, katakanlah dalam hal ini sebuah major project yang disebut dengan pembangunan kawasan industri prioritas dan smelter. Nah, kita lihat di sini apa saja kita mapping sedemikian rupa isu-isu itu, mulai dari lahan, kemudian apa saja yang diperlukan di dalam rangka untuk mensupport industrialisasi dan hilirisasi untuk smelter tersebut, kemudian adakah kapasitas di sana, kemudian bagaimana kemampuan pembiayaan, adakah anchor dari investor, kemudian teknologi endowment apakah ada di sana, dan